terima kasih dok. Jadi beneran memang buka poli dan konsultasi gitu ya? Betul, karena untuk terapi sendiri itu pasien harus ketemu, harus kita persiapkan dan ya seperti klinisi seperti biasa. Jadi nanti kita akan memberikan terapi. Selamat pagi Dr. Alexander, spesialis kedokteran nuklir. Selamat pagi Pak Erwin, gimana? Apa kabar? Sehat? Baik Dr. Alexander. Dok, saya banyak yang nanya nih dok. Ya, Memang kedokteran nuklir itu buka praktek konsultasi seperti dokter pada umumnya ya? oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebetulnya memang awalnya kedokteran nuklir itu dari kedokteran radiasi, ya ada definisi dari IAEA bahwa kedokteran nuklir adalah kedokteran medis spesialistik ya yang menggunakan radiasi atau sumber radiasi yang berasal dari disintegrasi terbuka untuk diagnosis maupun terapi ya. Jadi makanya kita di departemen kita Pak Erwin ada istilah teranostik, terapi dan diagnostik. Jadi menggunakan radiofarmaka atau menggunakan farmaka yang sama dengan radionuklida yang berbeda bisa digunakan untuk diagnostik dan terapi ya. Jadi karena kita ada terapinya dan ada diagnostiknya, tentunya kita buka poli ya harus konsultasi dulu sebelum pemeriksaan seperti layaknya klinisi yang biasa. Seperti itu mungkin Pak Erwin. Oke, terima kasih dok. Jadi beneran memang buka poli dan konsultasi gitu ya? Betul, karena untuk terapi sendiri itu pasien harus ketemu, harus kita persiapkan dan ya seperti klinisi seperti biasa. Jadi nanti kita akan memberikan terapi. Oke. Yang dikonsultasikan tuh apa dok Alexander? Selama ketemu sama dokter Alex nih, pasien ngomongnya apa? Maksudnya dokter itu menjelaskan apa sih ke pasien gitu? Oke, terima kasih. Jadi pasien nanti akan ketemu ya, kita akan lihat ini sakitnya sakit apa, rencananya apa yang akan kita lakukan. Nah nanti kita akan berikan obat ya, apa efek obatnya, bagaimana nanti targetnya, apa yang akan diperbuat rencana follow up selanjutnya. Jadi ya betul ya seperti biasa ya klinik. Jadi kita akan lakukan dengan diagnostik dan terapi. Memang kedokteran nuklir ini sekarang selain terapi memang nanti ke depan akan bertambah ya, ada prostat, ada misalnya neuroblastoma, itu tentu harus ketemu di poli. Pas ketemu di poli dan Iya, ngobrol sama dan dokternya ngobrol, ya. betul. Kalau sekarang kan banyaknya itu yang datang itu masalah apa dok? Tiroid? Ya, paling banyak sekarang memang tiroid ya. Walaupun kita memang buka dua, terapi dan diagnostik. Nah, diagnostiknya itu sebetulnya hampir semua organ yang kita bisa periksa ya. Kita akan ada kamera SPECT, nanti ke depan tahap berikutnya mungkin ada kamera PET ya. Untuk terapi memang baru tiroid dan neuroblastoma atau neuroendocrine tumor. Ke depan kita akan tambah di tahap kedua ada kanker prostat ya, atau kanker hati, bahkan limfoma yang sesuai dengan perkembangan kedokteran nuklir yang cepat di dunia ini. Oke, terima kasih dokter Alexander. Dok, saya masih bingungnya adalah karena penyakit tiroid ini kan seperti hipertiroid, kanker tiroid itu kan juga ditangani oleh dokter bedah onkologi ya, ada dokter KEMD spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi. Betul. Lalu apakah dengan kedokteran nuklir ini ada kesinambungan atau memang berdiri sendiri-sendiri, atau pasien harus kemana sih dok gitu loh? Kalau saya punya masalah tiroid, saya harus kemana dulu, atau misalnya langsung ke dokter nuklir boleh atau gimana biasanya dok? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk kasus ada dua ya, satu hipertiroid dan kanker tiroid. Kalau hipertiroid memang bisa mulainya dari manapun, dari kedokteran nuklir bisa, dari penyakit dalam bisa, dari penyakit dalam konsultan endokrin metabolik juga bisa ya. Karena pada prinsipnya untuk hipertiroid terapinya ada tiga ya. Yang satu untuk kontrol ya, yang dua itu adalah definitif. Yang kontrol itu dengan obat-obatan ya. Yang definitif itu ada dua, dengan operasi dan dengan ablasi. Di kedokteran nuklir operasi tentu ke dokter bedah, sedangkan pilihan terapi yang berikutnya ablasi ke kedokteran nuklir ya. Jadi memang ada tiga pilihannya, bisa kemana saja, itu tergantung nanti berdasarkan pasiennya. Nah untuk kanker tiroid sendiri
bisa mulai dari kedokteran nuklir tetap ya, tapi pada akhirnya memang nanti akan ke dokter bedah. Jadi dia akan dioperasi. Nah, sisanya ya opsi lanjutannya pasca operasi memang ke kedokteran nuklir untuk ablasi. Jadi bisa dimulai dari manapun saja, tapi yang jelas protokol prinsip terapinya tetap sama ya. Kalau kanker tiroid itu dokter bedah dulu, baru ke kedokteran nuklir. Sedangkan kalau hipertiroid memang ada 3 pilihan terapi. Seperti itu, Pak Erwin. Untuk lebih lanjutnya dok, saya mau tahu lebih dalam soal terapi ablasi tiroid ini. Kan banyak yang tidak paham gitu kan ya. Emang diapain gitu tiroid kita dengan kedokteran nuklir ini gitu loh. Apa sih dok sebenarnya dok? Pasien itu apakah ditembak nuklir? Apakah bagaimana gitu dok? Oke, untuk tiroid sendiri nanti kita akan menggunakan iodium ya, untuk sebetulnya bisa dipakai yang tadi ya, istilah teranostik, terapi dan diagnostik. Diagnostiknya menggunakan iodium ya, tapi ada yang sesuai dengan ikatan kimia yang mirip, kita pakai teknetium pertanian untuk diagnostik, dan terapi sendiri iodium ya. Iodium itu sebetulnya benar-benar cuman diminum ya, karena layaknya memang seperti biasa kita membutuhkan iodium untuk makanan, untuk hidup ya. Iodium itu dia dari makanan, dimakan nanti sebagai bahan baku ya untuk membuat kelenjar tiroid yang dikatakan hormon T3 atau T4 itu sendiri. Nah, jadi nanti kita memang menggunakan iodium yang sudah dilabel dengan radioaktif untuk masuk. Jadi otomatis begitu saat obatnya diminum, dia akan masuk sendiri ke kelenjar tiroidnya. Dan dengan sinar betanya akan melakukan ablasi ya, sehingga kalau yang fungsinya hiper, bagian sel tiroidnya sendiri diablasi ya, rusak ya, sesuai dengan kemauan kita. Jadi itulah terapi definitifnya. Sedangkan kalau bedah kan memang diambil kelenjar tiroidnya seperti itu. Jadi memang bentuknya itu diminum kayak obat ya? Betul, kayak obat cair. Oh, oke. Kadang bisa memang diolah atau dimasukkan ke dalam kapsul, diminum. Jadi sebetulnya memang cair di dalamnya. Itu seperti obat biasa ya? Seperti dibilang itu seperti air mineral ya, atau kita sebut air mineral atau air putih yang diminum. Mungkin cuman agak pricey gitu kan ya. Oke, dok, berarti setelah minum lalu pasiennya akan diisolasi di dalam ruangan gitu ya? Oke, jadi nggak selalu ternyata Pak Erwin, nggak selalu diisolasi. Kenapa? Memang ada dosis kecil, ada dosis besar ya. Kenapa kalau kanker tiroid itu harus diisolasi? Ya karena memang dosis yang diberikan besar. Sedangkan kalau untuk hipertiroid biasanya yang kita kasih dosisnya kecil, nggak besar. Jadi memang itu seperti rawat jalan, memang boleh pulang. Pasien boleh pulang? Boleh pulang karena paparan radiasinya nggak terlalu tinggi. Oke, berarti tidak semenyeramkan itu ya? Betul. Nah, yang besar memang harus dirawat isolasi supaya paparan radiasinya rendah, begitu pulang aman. Oke. Saya mungkin penutup nih dok. Dokter Alexander kan berpraktek di Mandaya ya. Apa sih nih dok? Mungkin kasih saya bisikan yang terapi lebih lanjut lah ya, selain tiroid. Apa nih nextnya nih dok? Kasih saya bisikan dok, apa dok yang pasien harus tahu bahwa di Mandaya tuh bisa ada menangani penyakit apa lagi dengan kedokteran nuklir ini. Oke, terima kasih Pak Erwin. Untuk yang tahap pertama memang terapi yang paling banyak ya tentunya adalah hipertiroid dan kanker tiroid ya. Kita juga bisa terima untuk yang neuroblastoma ya, kita bisa pakai radioaktif iodin 131 mIBG ya. Ke depan tahap kedua kita lagi preparing nih, moga-moga di akhir tahun udah bisa ya, sebelum akhir tahun. Untuk kanker prostat ya kita pakai farmakanya PSMA yang dilabel dengan lutetium 17 PSMA ya. Itu yang ke depan mungkin ya di beberapa center kedokteran nuklir di Indonesia juga akan lapor ya, oke kita reserve kanker prostat dengan lutetium 177 PSMA. Berarti kanker prostat ya? Selanjutnya lebih ke kanker prostat gitu ya? Iya, ke tahap kedua kita akan buka ke sana ya. Yang lain memang beberapa seperti contohnya nanti ada kanker hati, memang ada limfoma juga memang ada. Kanker hati, kanker limfoma juga nanti akan menuju ke arah sana. Betul, ada keloid, memang itu tahap kedua. Tapi mungkin kita akan prioritaskan kanker prostat ya, karena memang kasusnya juga banyak dan kita lagi dalam persiapan. Ya, sementara
kanker tiroid, hipertiroid, dan neuroblastoma ini sebetulnya udah bisa kita layani di sini. Baik, terima kasih waktunya Dr. Alexander sudah menyiapkan waktunya kita untuk berbincang sejenak bersama dan mendalami lebih dalam soal kedokteran nuklir ini yang mungkin masih jarang di Indonesia, dan Mandaya Royal Hospital Puri menjadi rumah sakit yang ketujuh yang memiliki kamar ablasi untuk tiroid yang masih aktif terus-menerus melakukan ablasi, dan tentunya kita juga dilengkapi dengan teknologi maupun dokter-dokter yang kompeten dan berpengalaman di bidang kedokteran nuklir. Saya Erwin, terima kasih pada kesempatannya hari ini. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih banyak.